Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutiara Nurkhaliso dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas reguler pagi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam di masa pemerintahan Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa ar-Rasyidin. Jadi Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin, atau kekhalifahan kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan pada 661 Masehi. Pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, atau sering disebut Muawiyah I. Khalifah Bani Umayyah. Khalifah yang memerintah Bani Umayyah I mulai dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah, atau selama 92 tahun. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 40 sampai 60 Hijriah. Yazid bin Muawiyah tahun 60 sampai 64 Hijriah. Muawiyah II bin Yazid 64 sampai 64 Hijriah. Marwan bin Hakam 64 sampai 65 Hijriah. Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah. Walid bin Abdul Malik 86 sampai 96 Hijriah. Sulaiman bin Abdul Malik 96 sampai 99 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah. Yazid bin Abdul Malik 101 sampai 105 Hijriah. Hisham bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah. Walid bin Yazid 125 sampai 126 Hijriah. Yazid bin Walid 126 Hijriah. Ibrahim bin Walid 126 Hijriah. Yang terakhir ada Marwan bin Muhammad 127 sampai 132 Hijriah. Jadi tadi khalifah Bani Umayyah I. Nah, sekarang khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakannya. Yang pertama ada Marwan bin Abu Sufyan. Beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua ada Marwan bin Hakam. Beliau mencetak mata uang secara teratur. Terus ada Walid bin Abdul Malik. Beliau mengirimkan 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, berhasil memukul mundur pasukan Ziyagot, aristokrasi Jerman. Yang terakhir ada Umar bin Abdul Aziz, yaitu beliau resmi memerintah mengumpulkan hadis. Selanjutnya ada masa keemasan. Masa keemasan ini dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama wilayah kekuasaan dan perpolitikan. Yang kedua ada perkembangan keilmuan. Jadi Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya pembangunan tidak hanya difokuskan pada peluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya,
pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Selanjutnya ada masa kehancuran dinasti Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawa kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain yang pertama ada sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua adalah latar belakang bentuknya dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah tidak dapat dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah, pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini dapat menyedot kekuasaan pemerintahan. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali, yaitu non-Arab, terutama di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas ditambah dengan keampuhan bangsa Arab diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasaan terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang terakhir, yang kelima, penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Al-Muttalib. Gerakan ini dapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Nah, akumulasi dari berbagai penyebab tersebut secara gabungan dari faktor-faktor lain yang mungkin tidak diuraikan dalam pembahasan tadi, mengantar dinasti yang hampir satu abad kekuasaan ini ke jalan keruntuhannya. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh kekuatan politik dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada 127 Hijriah atau 744 Masehi. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.